Gimana Mas? Sudah dihubungi atau belum kok? Belum datang ini. Di telepon Mas, telepon. Oh, gitu. Sherlock. Saya hubungi lagi ya. Nyambung Mas ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Kuwi teko. Alhamdulillah. Iki ya, ngene ya. Ya, monggo betul. Punten telat. Oh, nggih. Sepurit. Ini kok. Yo. Oh, nggih. Macet ta Bojonegoro saiki aku Herman tak dari. Monggo. Rape nak kabeh karo sampean aku. Lah, Oke, Pak Edi, Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malam ini kita bertemu dalam Bincang Sandur. Kali ini dengan saya, ya mungkin ada yang belum kenal, saya Rahmat. Kebetulan senang dengan kesenian sandur, mengikuti sandur dari sejak kuliah. Dan malam ini saya akan ditemani dengan wajahnya sudah nggak asing ya. Bagi para penikmat sandur ini wajahnya sudah nggak asing. Aku salah gram bagian sandur. Iya, karena juga bukan makan asing sebetulnya. Ini Mas Mukarom, betul nih, Mas Mukarom nih. Nggih. Mas Mukarom ini aslinya kata. Beliau adalah salah satu penggiat sandur, ya pemain, ya pelaku, pelatih, pemain, tukang properti, tukang busana, Tukang setting, tukang busana, tukang bijuli kancane, tukang ngumpulke kancane. Pokoknya sing tukang-tukang sandur ya kabeh. tapi begini Mas Mukarom. Iya. Dari Senin sampai kemarin. Anu, iki aku rada ora iso bahasa Indonesia. Oh. Jadi yo campur-campur ora apa. Campur. Pripun Mas niki nek campur-campur mboten napa-napa. Wah, gak apa-apa Mas, malah. Oh, ya, apa-apa. Siap, campur-campur yang malah. mungkin di luar Jawa ya nanti di YouTube akan dikasih translate mungkin ya. Di IG juga ada Di IG translate-nya. juga bisa ditranslate nanti. Oke. Ya kalau kurang jelas bisa langsung ditanyakan Ke Mbak Google. ke Mbak. Ya ini ada sesi tanya jawab. Oh iya, siap. Harusnya harus menjawab 1000 pertanyaan. Wes. Kurang lebih. Oh, siap. Ya. Malam ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter di dalam sandur. Ya. Ya. Jadi, kesenian sandur ini kan kesenian lokal Bojonegoro. Di mana Senin kemarin sudah dimulai dibahas tentang sandur sampai kemarin. Nah, kita sebagai generasi muda ini, maksudnya kebetulan berkecimpung di sandur, utamanya di sandur pelajar Mas. Oke. Ya, terus Mungkin bisa disampaikan Mas, sampai itu berkecimpungnya di sandur pelajar itu di bagian apa, mungkin di lembaga atau mungkin di komunitas yang seperti apa? Monggo. Kalau saya sandur itu semenjak ya mengenal teman-teman di saya bendela, kemudian buat kembang desa itu lupa ya tahun berapa itu 2008 ya 2008 itu lah kira-kira 12 tahun. ya kira-kira oh kalau sujud SMP Mas SMP ya kita anak sinau sandur 12 tahun ini ya SMP wis iso golek pangan dhewe kira-kira itu terus dulu awalnya jadi petak terus kemudian main ya pemain terus dari pemain itu dari petak ke tangsel nanti ada tangsel lebih senior lagi saya tangsel junior Oh iya, ini sebetulnya ada kan harusnya malam ini ada ya mungkin masih perjalanan apa kan Bojonegoro macet terjebak macet ya kereta tadi. bisa jadi terus apa dari tangsel kemudian karena istilahnya sudah punya
Anak. sandur itu semacam tra. Otra. Jadi yang harus dilestarikan dan harus diturunkan. Gitu. Kalau dari saya ya. Iya. Jadi kalau sudah ada yang bukan junior senior sih, maksudnya kalau sudah adik-adik sudah ada generasi yang lebih muda itu harusnya kita juga harus apa ya istilahnya ya sedikit memberi ruang lah pada mereka gitu. Nah terus habis itu jadi sutradara belum bareng. Terus apa ya? Jadi tim Panjori bikin nyanyi terus di Germo juga pernah sekali dan tidak tata. Susah mas kalau Germo itu, bukan susah sih, cuma memang Germo itu di sandur itu semacam seseorang yang berwenang atau yang paling kagumi terus dihormati, dituakan ya semacam itu. Jadi mungkin dari perilaku saya atau belum sampai ke situ. Jadi setelah itu saya ke sekolah-sekolahan dulu mulai dari SD sampai SMA. Sekarang SMA saya dulu SD-nya banyak, ada SD Kauman 1, Kauman 2, Kauman 4. Terus kemudian terus di SMP 1 Sandur semuanya. saya basic kalau ekstrakurikuler ya mas. Iya. Saya di pendidikannya mungkin tidak pendidikan sarjana gitu, tapi di ekstrakurikulernya. Jadi ekstrakurikuler teater. Nah, Teater. kemudian kan saya teater kalau saya kan tidak memakan ilmu akademik. Jadi teater saya kan teater, apalagi kalau tidak yang sering diajarkan di Sanggar Sarjudela itu kan teaternya ya sandur kalau yang tradisional, terus ada teater modern, tapi saya belum kebanyakan sih sandur gitu, mereka sandur. Terus sampai sekarang masih di SMA, tapi yang SMP SD itu saya sudah saya tinggalkan karena mungkin tidak fokus. Nah, Mas Bukaro, kalau kita ngobrol karakteristik sandur, membutuhkan karakter sandur di dunia konsisten seperti Mas Bukaro lakukan tadi, kemudian apa yang membuat anak-anak itu mencintai sandur, atau nilai-nilai apa yang diberikan sandur kepada anak-anak? Iya. Dulu sih sempat merasa bisa enggak ya kira-kira sandur itu dibawa di ranah pendidikan ya. Tradisional ya. Semacam halnya kalau istilahnya ketoprak ludruk memang sudah dipatenkan lebih awal lah daripada sandur itu. Mungkin ya, tapi secara data saya tidak tahu, tapi setahu saya lebih enak masukkan ketoprak ludruk itu daripada sandur. Nah, awal dulu juga memang karena image sandur itu dulu juga memandangnya negatif, yang ada kaitannya dengan G30 PKI dan lain sebagainya itu, terus mungkin ada beda paham lah antara si sandur sama beberapa organisasi. Kalau saya dari awal mengajarkan sandur itu bagaimana caranya anak-anak itu senang dulu. Jadi menyenangi lah istilahnya, ya satu tahu, yang kedua menyenangi, dan kemudian ketika dia pentas itu ada sesuatu hal yang memang taruhlah contoh misalkan kalau saya pentas lah, saya anggap diri saya sendiri gitu. Kalau saya pentas ada yang tepuk tangan atau sedang guyu lah istilahnya, ada kesenangan sendiri gitu bisa. Dan kemudian ada sosok pentasnya kok enak ini, gayung, guyon dan lain sebagainya. Nah itu. Terus kemudian di SD juga sama, sistemnya juga bermain, karena sandur pun awalnya konon ceritanya kan juga dari permainan anak-anak gitu. Jadi saya kembalikan lagi ke permainan anak-anak. Kalau di SMP lebih saya tekankan agak lebih naskah dan lain sebagainya, itu agak lebih dewasa lah, bukan dewasa sih, remaja gitu. Nah SMA kemudian saya tekankan di sistem pendidikan karakternya.
Jadi tidak hanya teknik bermain drama, tidak hanya bermain teater sandur, tapi kalau SD kita ada obrol tentang pemaknaan, terus tentang hasil dari belajar sandur itu kan susah. SMP sudah bisa, cuma memahaminya memang belum saatnya lah sebenarnya. Cara daya pikir mereka belum. Nah kalau SMA memang yang saya ajarkan di teman-teman yang saya ajar ekstra itu di pendidikan karakternya. Nggak tahu ini disebut pendidikan karakter atau tidak ya. Yang jelas di sandur itu banyak hal yang didapatkan kalau memang selain kesenangan, selain hiburan ya. Jadi yang lainnya, yang plus-plusnya itu banyak. Termasuk salah satunya hari demi hari ini fase apa ya? Fase umur. Oke. Kalau ngobrol gak ada minumnya. Oke. Kurang diem rasanya ya. Kalau di seminar sing Iya. apa kae? Aku tahu melok seminar sing bawah kae iki jenenge coffee break ya lho. Coffee break. Ngombe kopi tapi karo break ya. Terus sekarang itu kan Jadi ya coffee break. Iya. lanjut. Oke. Pendidikannya tadi kamu nggak minum itu. Sayang. Nafas. Sakjane ono jadi dokter aku ora iso ngombe kopi ning Kaya tak. ya ora ya mumpung digaweke ning cek panas iki Sasoran. panas kan Oh mungkin ini. kopine enak iki baik iki pelayannya mesti gondrong ya ta rokan cekak Kalawi Oke. di belakang layar ya. Asline nang mburi kuwi pelayane ya lanang kabeh. Kumplane kene ora ono sing wedok. Tenang santai. Kembali ke Iya. Saya telepon mas. Oh ada telepon. Oh iya. Siap. Waduh. Oh iya wis. Oh iya. Wis ora diangkat tok. Dipateni kok Mas. Pateni kok Mas. Heeh. Wah, mungkin cek dalam. Sinyale elek. Dia tuku HP ora sak tower e. Ya, sudah tiga tower. Nah, kembali tadi Oke. di sekolah Ya. mungkin Mas, di sekolah itu. Kalau saya Mhm. sandur itu plus-plusnya itu anu Mas Rahmat. gimana Mas? Banyak di plus-plusnya. Jadi mungkin sepengetahuan orang tua mereka, taruhlah saya pernah mengalami seperti ini. Saya istilahnya ngajar ekstra, bukan ngajar sih, jadi pendamping ekstra di sekolahan yang favorit, Ya. yang terfavorit di Bojonegoro. Itu pun juga menggantikan sih, entah saya pokoknya menggantikan lah ya. Iya. Nah, ada beberapa anak yang memang terlahir di keluarga yang sangat mampu. Terus kebiasaannya mereka tidak pernah mengalami susah, bahkan istilahnya tinggal ngomong aja semua sudah tercukupi. Cara Jawane kuliner dilolo. Kuliner dilolo. Nah, jadi ben piye ya carane? Biar mandiri. Ben iso mandiri. Siap. Kuwi ning teater, ning sandur kuwi satu pendidikan karakter yang selalu diajarkan di sandur itu selalu gotong royong. Oh. Itu bukan kewajiban ya, apa ya? Kalau di sandur itu, kalau di teater modern ya, bukan membedakan ya Mas, Ya. tapi ini menurut pengalaman saya. Kalau di teater modern itu memang semua ada job desk, misalkan ada si kostum, Iya. ada si stage manager, Iya. ada sutradara, Iya. ada pemain dan lain sebagainya lah pokoknya. Kalau di sandur itu memang ada bagian kostum-kostum, cuma semua harus mencukupi secara bareng-bareng. Sandur itu bisa pentas, kita adakan pentas itu ya harus kita murakabi apa? Harus kita cukupi ya, kita cukupi dan kerjakan bareng-bareng gitu. Nah, anak-anak yang teman-teman atau anak-anak yang saya ajar di sekolahan itu selalu saya ajarkan itu. Entah itu cewek, entah itu cowok, kalau misalkan
sedang mau proses atau mau pentas itu juga kalau misalkan taruhlah sing lanang ki bagiane duduk ki menggali. Nah, kalau di sandur kan pasti menggali lah. Kalau ya blabar ya kemarin juga masang blabar. Iya. Itu kalau di tanah. Sekarang kan ada ya mengikuti perkembangan zaman lah. Ya sanduduk di semen wae, dicor. Blabarnya dicor. Nah, itu enggak harus mandang cewek cowok yang jelas kalau ini mau pentas ya semuanya harus gotong royong, harus bagaimana caranya kita bisa pentas bisa maksimal gitu. Kok misalkan apa nali janur ya ora kudu sing wedok, sing lanang wedok wis ora apa. Dalam arti bukan artian terus kayak campur baur. Ya enten campur baur tapi ranahnya bukan negatif gitu. Campur semuanya baur. ikut gitu. Iya. Jadi wong lanang duduk, wong wedok ya duduk. Terus wong lanang iso marasi awake dhewe. Apa iso nyukupi kebutuhan kostumnya sendiri kan gitu. Sampai seperti itu. Terus jadi dalam kebiasaan itu kemudian terciptalah yang kemudian anak itu di rumah tidak tanpa sepengetahuan ibunya yang kalau di teater itu dianggap negatif lah apa dan yang lain-lain lah. Kalau sekarang alhamdulillah banyak orang yang sudah sadar tentang pendidikan karakter gitu. Iya, betul. Iya. Kalau dulu kan memang banyak dipenging apa itu? Dipengingi apa? Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya, siap. Maklum Mas, bahasa Indonesia amburadul. Ora apa ya? Nanti kalau yang di luar Jawa kita terjemahkan. Iya. Saya bantu terjemahkan. Tenang, kawan-kawan tenang. Iya. Nah, di mediasi. Di mediasi kalau demit. Ya, strike. Nah, lanjut. Kemudian setelah mereka lulus dari sekolah itu karena di teater itu kalau saya ya enggak ada kegiatan, enggak ada pentas, yang penting kita ngumpul. Satu, itu menjalin kekeluargaan kita biar rukun koyok dulur. Jadi nang sandur iki, nang sandur apa urun tutur campur baur urun tutur guyub rukun koyok dulur. Kuwi jenenge sandur gitu. Bermain sandur biasanya mangan bubur ya. Cukur sumur ya. Ajur. Kok ora kabeh ya? Ora penak, agak sing terakhir gak enak. Cukur sumur ora enak. Sumure wis diurus. Iya, sumure saiki wis kabeh dadi dadi paping, dadi aspal, dadi ya ora enak sumur, Mas. Sumure saiki diganti ngono iki. Dadi ora kejegur. Lah piye carane kejegur? Wong paralon cilik ngene kok, ya ta. Siap. Ya begitulah, Mas. Nah, jadi kalau saya sandur itu enggak usah ngomong yang lain lah. Saya itu terbentuk dari saya jendela dan proses saya banyak disandur. Saya mempelajari kesenian itu yang paling banyak saya lakukan itu adalah sandur. Ya, proses di dalam sanggar itu banyak kan sandur. Jadi sudah 12 tahun lah kira-kira itu dalam artian saya mengenal sandur ya. 12 tahun itu saya merasa karakter saya beda dengan istilahnya dengan kebiasaan dan latar belakang saya. Nah, kemudian saya juga ingin menularkan di anak-anak itu istilahnya ini sebuah kebaikan yang memang harus disebarkan karena ilmu yang paling pahala yang tidak luntur adalah doa anak soleh dan ilmu yang berkelanjutan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sanduri yo ngajarno ngono kuwi bareng Mas tenan. Seperti itu. Heeh. Jadi orang pendidikan karakter secara fisikal, ya toh. Ora secara pemikiran tok, tapi secara asih kae nang enek kabeh nang sandur. Mbok tenan kuwi. Awal dari kecil, dari sayap jendela, masuk kadis, sinau sandur, akhirnya sekarang dibawa ke sekolah, ya toh? Akhirnya menyebarkan kebiasaan gotong royong, tanggung jawab. Terus apa ya? Akeh lah Mas. Banyak ya? Pokoknya asih asuh. Lah kuwi. Terus apa ya? Wis pokoke guyub rukun, ngono-ngono kae. Jadi dari kemarin. Kalau misalkan Mas, sorry. Siap. Kalau misalkan sandur atau teater tradisional itu dimasukkan sesuai program, aku orang wong pendidikan ya Mas. Maksudnya aku ora duwe jasa pendidikan. Ora SSN, ora SSPD, ora
ora SE, ora S apa, tapi S3. enggak. Aku SSJ. SSJ. Sarjana sayap jendela. Ya. Mau bisa no. Ki lulusan sayap jendela. Lah ya. Barang mbok didoke iki lulusan sayap jendela. Orane negatif. Muka ra kita bisa. Gak ngono. Fan-fansku kok do anu lho. Iya, siap. Wah, Ini 10.000 penonton biar. yo wis ra kapra yo. Tak ndare bar iki live IG-ne kadhe follower-e ngalahe Raffi Ahmad tak ndare. Amin. Yo. Ra kapra, mulane sering-sering nekake aku. Iya, iya. Siap. Heeh. Gimana, Mas? Jadi di yang sudah jenengan alami tadi ya, sudah dialami dari berawal dari kecil, belajar dari saat jendela, masuk ke AD sampai hari ini menularkan ke adik-adik sampai sekarang Mas ya kalau nggak salah ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan mungkin nggak hanya Mas Mukaram sebetulnya ya. Banyak dari teman-teman juga. Mungkin saya contoh kecil dan contoh yang paling yang paling jelek di antara teman-teman ya, mungkin ya. Mungkin, iya. Tapi teman-teman masih istiqomah lah dalam mengembangkan atau ya memang ilmu yang kita miliki cuma itu Mas, enggak ada yang lain gitu. Kalau masalah istiqomah atau enggak itu kita punya istiqomah di jalan masing-masing. Nah, ya itu enggak harus sama. Oh, ya. Yang penting niatannya adalah ngeluri atau melestarikan budaya sama. Ya, nah itu. Nah, yang saya agak dari kemarin itu sempat angen-angen Mas. Saya juga mengikuti Sandur dari kuliah. Kenal dulu gara-gara salah satu mata kuliah saya mengenal Sandur, saya mengenal Mas Mukaram, teman-teman Sandur ya? Kembang Desa dan SC yang saya menggelitik di hati saya dan sampai hari ini mungkin tak sempat saya tanyakan kepada beliau almarhum Bapak Mas Nun. Okay. Tapi hari ini mungkin saya tanyakan kepada Mas Karam yang mengikuti Mas Nun dari kecil lah istilahnya gitu. Itu kenapa Mas ya teman-teman yang besar dari tadi ya, utamanya pelajar itu kok punya rasa apa ya kalau dengar KD pentas gitu loh WA ting pentas Sandur misalnya gitu itu secara hati nurani pasti ayo teko ayo nonton, entah di situ kita main, entah di situ kita hanya nonton, entah di situ kita hanya ngepost gitu. Kalau kita nggak bisa datang minimal kita ngepost. Kok tumbuh seperti itu? Mungkin itu juga dirasakan teman-teman di kalangan pelajar. Sama. Benar seperti sama. itu? Oh sama. Jadi semua kalangan umur mungkin sama ya Mas. Iya. Sama halnya dengan organisasi yang lain yang mungkin kalau di organisasi itu kan selalu diajarkan kekeluargaan. Mungkin di Kembang Desa, di SD juga sama mungkin. Kalau taruhlah ya bisa datang gitu. Atau kita sedang ikut proses itu mungkin ada kekurangan. Cuma ada kendala kesibukan dan sebagainya. Tapi minimal itu pasti ngepost, dibuat story dan lain sebagainya itu pasti paling minim lah ya, paling minim. Terus ya karena kita sudah sering istilahnya Jawane ngono. Aja iki. Ora kepenak. Golek istilahnya. Apa ya? Ya campur baur lho Mas. Jadi apa membaur lah istilahnya. Karena kita sudah sering membaur, sering makan istilahnya enak ra enak dipangan bareng. Ya semacam itulah pokoknya. Itu jadi suatu keluarga baru. Kalau di teater, di ekstrakurikuler, terus di sanggar, di Kembang Desa, di SJ itu saya dan teman-teman itu sampai sekarang saya tanyakan itu bagaikan keluarga kedua gitu. Jadi sampai seperti itu. Iya. Istilahnya apa ya Mas? Nak ora nyandur, ora kepenak. Tenan. Jadi nak misalkan iki ana pentas Sandur ning lagi ra iso teko. Dewi yo wis aku sesuk ngrungokke kabar wae. Kayak ngono kuwi. Jadi ya sudah menjadi darah daging lah sebenarnya. Macam itu. Nah, selama berproses
kalau kita bicara tentang pendidikan karakter Mas, Hmm. pasti tidak luput dari yang namanya pro kontra di Ya, kalangan dunia pendidikan. Ya. Karena kita beranjak dari kesenian tradisi, di mana dalam tanda kutip ada yang namanya, mohon maaf kalau salah ya, itu klenik gitu ya. Ya, Bagaimana itu Mas ya? Yang hari-hari ini menjaga, apalagi sampean tadi bercerita bahwa sampean menerapkan sandur ini di salah satu sekolah yang cukup favorit ya, bukan cukup, mungkin terfavorit mungkin ya tadi Mas Karam bilang ya. Itu ada pro kontra nggak Mas dari mungkin guru, kepala sekolah, atau mungkin wali murid sendiri? Kalau dari sekolah, kalau capaian sekolah kan satu mendidik, yang kedua prestasi. Kalau di sekolah pun kalau dari sisi protes mungkin ya secara jam proses dan sebagainya, tapi kalau secara isian sandur enggak. Karena memang hari ini sandur sedang mengalami fase untuk berpenampilan mengikuti modern zaman gitu. Jadi sedikit agak harus mengikuti kekiniannya. Kira-kira hari ini lagi klaim apa nih, kita ikuti kayak gitu. Kalau yang protes itu biasanya kalau dari sekolah dan orang tua yang jelas waktu proses itu, karena mungkin dari sekolah terus kemudian proses sampai malam, sedangkan kalau prosesnya sedikit nanti tidak bisa maksimal, hasilnya tidak maksimal kayak gitu. Kalau protes secara sandur sendiri mungkin dari orang tua yang mungkin secara isian sandurnya mungkin, atau secara sandurnya itu protesnya dari orang tua yang kemungkinan dulu beliau wali murid itu sudah tahu sandur itu kayak bagaimana sih sejarahnya dan sebagainya, stigma negatif di sandurnya gitu. Mungkin cerita dari mbak atau kakung-kakungnya atau yang buyut tangga dan sebagainya itu. Nah, memang dulu sandur itu ada dua konflik yang memang sandur itu tidak diterima di kalangannya orang-orang yang memang mengalami pada sejarah itu. Satu yang G30 SPKI itu dikait-kaitkan dengan PKI itu mungkin itu di semua kesenian ya. Apa itu di 6566 mungkin ya. Eko Gerbani apa sih? Lekra. Di Lekra. Terus di kliniknya kan sandur memang kalau dulu itu ada dadi, ada ngetrend, ada dupa, ada sesajen, ada kembang setama, kayak gitulah. Terus istilahnya mendatangkan roh halus atau perewangan gitu. Nah, itu yang mungkin mengalami proses. Kalau anaknya ikut sandur, betulan apa? Sandur. Loh, kok sandur? Nah, ini pasti. Saya sendiri kalau punya anak juga pasti seperti itu. Nah, iya. Waduh Mas, aku yo. Kiatnya gimana, Mas? Kalau saya selama ini membuktikannya lewat proses dan pentas-pentas itu. Kira-kira mungkin ada proses terus teman-teman pentas. Nah, itu tak undang orang tuanya, tak suruh undang anak-anak itu untuk datang lihat anak-anaknya pentas kayak bahwa gitu. Sandur hari ini itu tidak sesuai dengan paradigma yang lama gitu. Sandur yang hari ini itu adalah kesenian yang memang mengajarkan pendidikan karakter serta mengajarkan tentang istilahnya menjalani hidup. Proses bagaimana menjalani hidup. Dari mulai gitu. pra-acara tadi. Pra-acara sampai setelah acara. Jadi Jadi apa pentas sandur kae ngraji, ngetok pring ya toh, duduk. Kalongking ya. Terus apa tuku jajan pasar. Terus janur. Blabar iki ana papat ya, 100.000. Terus bar acara, bar dipasang, diduduk, dimain. Bar jejek diduduk diangkati dhewe. Itu ya pemain tadi itu. Wah, ngono kuwi makanan sehari-hari, Mas. Ya nek anggere wong sandur iki mesti nglakoni kuwi mulai dari awal sampai akhir. Jadi yo wis ora ono apa ya istilahnya brudel lah. Soalnya kene yo buat-buatan rasa istilahnya. Kita sama-sama mengerti. Awal dari senang tadi akhirnya menjadi ikhlas. Nah, dia terbiasa melakukan pekerjaan dari awal disiapkan sendiri. Istilahnya sampean dulu
nyiapno dhewe, pentas pentas dhewe, diresiki dhewe. ya. Sing penting gak ditonton dhewe. Ya, kuwi lho. Lah, saiki kudu, Mas. Saiki apa ki, Mas? Anu. Oh, sponsor. Iya. Iki live iki Salah satu sponsor penonton akeh banget, adalah iya. penonton. Oh iya. Live Iya. IG saja nih, live Oh, IG saja. siap, siap, siap. Kalau di sini nanti kita Lungguh lho, lungguh kowe. protokol kesehatan. Betul. Sabar. Yang nonton di sana enggak. Iya. Wakai ancen itu tak angel Mas Androno. Tetap dijaga jaraknya ya. Iya. Ini makanya jaga jarak. Protokol kesehatan. Pira aku masker bareng nggih. Iya, nah ini kan live. Nanti kalau Oh. pakai masker suaranya enggak kedengeran. Oh iya iya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya iya. Ambekan ora ketok wajah ya. Iya, nanti kalau yang namanya Mas Mukarram itu mana gitu. Iya iya. Susah ya. Susah. Tapi nanti kita Sing keluar botak apa sing enek rambute ngono ya. Iya, betul. Tapi kita keluar dari sini kita tetap mematuhi yang namanya protokol Aku kesehatan. mau anu Mas. Tetap Wis cuci tangan di luar. Wah, sampean cuci tangan. Aku sanitizer tak gadus mau. Masya. Bener sih kabeh. Luar biasa. Bentuk bahwa Gak ki guyon. seniman juga menghormati protokol. Iyalah Mas. Seperti itu. Harus itu Mas. Iya, kan kita hidup di negara Indonesia, jadi harus mengikuti aturan negara. Betul. Nah, itu. Kita ngeluri budaya ya harus hormat pada pemerintah. Nah, ora aja iki budaya kene wong budaya Jawa terus gawe negara dhewe ora. Nah, ya enggak. Oh. Betul, betul. Ya, kan Nah. gitu. Kembali ke tadi Mas. Hmm. Mungkin dari sekian banyak teman-teman atau anak didiknya sampean itu ya yang sudah lulus kan. Kalau kita bicara tentang pendidikan anak itu sudah dibekali gotong royong tadi ya, sudah dibekali tanggung jawab, berani pentas pastinya kan. Dia pede banget. Nah, dan di luar pro kontra tadi ketika dia keluar, nah, ketika keluar itu apakah mereka ada salah satu dari anak-anak engineer yang membawa nama Sandur di tempatnya? Ini mungkin kita sedikit ngobrol. Iya. Kalau dari kelulusan sudah keluar gitu, Iya. tidak semua, cuma memang ada beberapa yang memang ditekuni kemudian. Ada kemudian dia mengenal Sandur, terus kemudian masuk ke teater Sandur, terus kemudian dia kuliah di kota besar. Betul. Nah, ada yang ditekuni ke isi situs seni Indonesia, ada yang teater juga, ada yang tari juga, ada yang musik juga. Jadi masih tetap kalau dari teman-teman yang sudah bukan teracuni ya, Apa? sudah makan proses ya, menjiwai Sandur, dan dia adalah anak-anak Sandur, otomatis keluar pun itu juga akan membawa Sandur, karena istilahnya ya Sandur itu kesenian yang punya saya, dan Sandur itu sudah menjadi jati dirinya, daerahnya, semacam itu. Jadi ada yang ditekuni dan sebagainya. Ya masih, cuma kalau yang tidak ditekuni, misalkan taruhlah dia kemudian masuk ke sarjana pendidikan misalkan, taruhlah pendidikan masih ada hubungannya ya, pasti dia masih membawa Sandur, entah skripsinya, entah itu tugas-tugasnya atau apa, masih ada beberapa, dan banyak lah, tidak beberapa sih, berapa tahun ini sudah banyak yang skripsi tentang Sandur, tugas tentang Sandur banyak. Terus paling kecil adalah bekas memori. Nah, itu yang tidak menekuni di pendidikan yang selanjutnya, paling tidak dia masih punya bekas atau memori. Taruhlah adalah Sandur ini, Bincang Sandur. Nah, terus proposal sampean, brosure nyebar gitu. Ya, Dan otomatis kan se-Indonesia, se-dunia kan, yang pasti anak-anak itu lihat apa, delok tahu. Karena Sandur. Nah, ini mesti delok. Pasti ini mungkin ada salah satu. Kayak ngono. Jadi delalah taruhlah dia mulai. Iya. Terus ning kene delalah ono pentas Sandur, wis mesti delok. Pasti datang. Oh, berarti Nah, Sandur kan. juga menjadi, karena dia merupakan kesenian, menjadi apa ya namanya, jati diri lokal. Nah, dirinya sendiri bahwa saya orang Bojonegoro, saya orang Sandur. Nyandur ya Mas Ya, istilahnya. Mas, nyandur. ya? Nyandur. Nah, jadi Bojonegoro itu banyak budaya, banyak kesenian,
dan yang paling apa ya istilahnya paling kompleks itu sandur. Jadi di sandur itu sudah ada tari, sudah ada apa dan sebagainya. Nah dari situ person masing-masing yang ikut proses dalam sandur itu pasti secara tidak langsung terbentuk juga. Kan karakter itu terbentuk dengan kebiasaan. Nah itu karena kita sudah kebiasaan ngumpul, sudah kebiasaan pentas, sudah kebiasaan proses. Jadi setiap harinya yang dilakukan kita seperti semacam itu apa continue terus sama yang dilakukan, jadi sudah menjadi budaya gitu. Otomatis secara tidak langsung sudah kebentuk, mau tidak mau ya karakternya menjadi terbentuk gitu. Mau ikut atau tidak di sandur, maksudnya di KD atau di teater pelajar, dia tetap menggunakan adat sandur. Yaitu salah satunya ada gotong royong tadi mungkin ya. Ya, gotong royong. Terus nah kalau di sandur itu ada yang paling penting juga Mas, bat-batan rasa. Terus satu itu apa Mas? bat-batan rasa itu yang saling mengerti gitu. Taruhlah aku sampean ya aku mbek sampean iki piye Mas? Ora Mas, aku normal ya. Anu Mas, ini kan ya maaf loh ya. Iya. Pemirsa ya. Iya. Karena ya buduli terayo. saya ya. Nah, misalkan taruhlah aku ono masalah rasa ngomong karo sampean. Jadi wis ngerti ngono Mas. Aku taruhlah tuku rokok ora ono duit. Nah, aku wis ora duit. Lah, ya padha. Mungkin iku pelan kiri. Akhirnya mbak-mbak curhat rasa. Terus yang kedua, ini yang paling penting yang kemudian sandur itu sangat penting banget. Harus selalu dilestarikan dan harus dijaga budaya atau apa ya? Sistem adat. Dalam adat istiadatnya sandur itu yang harus tetap dijaga, tidak boleh dihilangkan itu adalah sopan santun, unggah-ungguh, terus apa ya, tata krama. Itu Mas yang paling penting. Karena ini Mas, dalam beberapa tahun ini saya mengikuti teman-teman sekolah itu setiap tahun ada siswa baru dan lain-lain, itu pasti secara unggah-ungguh, tata krama itu selalu berkurang. Nah, karena mungkin satu karena zaman sudah modern, yang kedua pengawasan juga tidak terlalu apa ya istilahnya ketat kayak dulu dan lain sebagainya lah. Jadi karakter mereka itu menjadi tidak sopan. Cara wong Jawa semakin tidak jawani. Nah, gitu. Jadi sudah bukan tidak punya ya, tapi berkurang. Nah, ini menarik Mas. Ada segi sopan santun dalam budaya sandur atau dalam seni sandur. Ini kita mengulik, mungkin kemarin juga sedikit sudah dibahas mungkin ya tapi kalau di Mas Karom sendiri tadi menyebut seperti itu tuh contohnya seperti apa? Contoh misalnya ya kalau di sandur itu tokoh-tokoh yang paling muda, yang tertua itu adalah Tangsil dan Germo. Jadi kalau mau sowan atau adegannya sedang mau ke rumahnya Tangsil atau Kang Germo, itu pasti satu lonwun, salam dulu, terus yang kedua dia pakai bahasa Jawa inggil. Kromo inggil. Terus yang ketiga kemudian penonton datang lagi. Oh ya. Nah, ini enggak penonton ah. Ya, ini sing teko iki ya. Amat dene. Nah, iki rawani nyawa aku. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan taruhlah mau ke Kang Germo atau Wak Tangsil, kita duduknya juga tidak boleh setara. Jadi kalau taruhlah sampean Tangsil atau Kang Germo, jadi duduknya saya juga tidak harus ke sana, tapi nunduk gitu di bawah. Kalau mau datang ya salam, terus klonwun dan sebagainya. Ada strata sosial. Ya, strata sosial itu. Terus bahasanya enggak boleh nguku. Harus harus orang inggil. Kalau maaf tak potong Mas. Iya. Kalau kemarin
saya mengikuti yang dari bincang sebelumnya itu kan ada logat. Ada logatnya kan misalnya kayak tadi sampai masuk. Oh iya. Assalamualaikum Kang. Iya. Itu berarti kalau ke Tamsil tadi ya. Tamsil dan Girma itu dengan logat dengan kromo inggih. Seperti itu, Mas. Ya. Oh. Mungkin taruhlah contoh ya. Amit sewu Kang Germo kan, amit sewu. Nek anggere wong cah saiki nek anggere iki ora di budaya sing tata krama sopan santun iki ora anu. Kang Germo. Bidek ae to Kang kok ngono kuwi. Lah kan otomatis gak duwe tata krama. Nah, kalau di peta atau cawe atau balong mau ke Kang Germo atau Pak Tangsil itu harus pakai krama inggil. Kalau enggak krama inggil mungkin pajak urenya yang mengingatkan atau mungkin Kang Germone atau Tangsilnya sendiri yang akan menyeneni apa memarahi gitu. Mengingatkan bahwa sama orang tua itu harus menggunakan bahasa kromo ya. yang baik. Ada penghormatan. Iya. Siap. Sekarang banyak teman-teman atau generasi sekarang udah tidak micin sih, generasi apa ya? Milenial sekarang. Iya. Milenial itu hampir jarang yang bisa bahasa Jawa kromo inggil. Di sekolahan diajarkan tapi prakteknya itu kan tidak diterapkan gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan prakteknya tidak diterapkan ya otomatis tidak bisa menjadi kebiasaan. Dan di Sandur ini diterapkan seperti itu. Ya. Antara yang sesama atau dan orang tua harus ada bedanya. Betul nih? Ya. Kalau zaman saya sampai sekarang pun sama Mas. Maksudnya kalau saya tidak pernah manggil kecuali sama beberapa ya, misalkan Mas Oki itu saya manggil Cin karena dia punya bukan micin, Kocin. Misalkan karena memang apa dia punya julukan gitu loh. Kan enggak enak. Kadang kalau saya sama murid-murid saya atau teman-teman saya atau anak-anak didik saya tak panggilkan Mas. Tapi kalau sama Mas Tulus, Mas Rahmat, Mas Rafa tetap apalagi yang lebih tua itu tetap meskipun bahasa Jawa saya inggil itu juga gredul tapi saya juga sama masih G. Nak ngomong ya dicampur tapi enek kromo inggile. Kayak ngono. Jadi pun saya juga misalnya sama yang tua-tua juga apa istilahnya masih mengedepankan karena beliaunya adalah lebih tua dari saya, mas-mas saya, jadi saya juga harus sopan santun kayak gitu. Sambil diminum Mas ini sudah dibikinkan sama pelayan yang tadi di belakang. Iya. Ya. Oh ya. Aku agak plus kali-kali kan juga. Plasian. Ini kan enggak di sini kan enggak dilayani. Tenan aku lagi iki digawe kopi rasane cah kuwi tenan. Sumpah lho. Enggak. Lo wegi ya. Aku sorry loh Mas, aku aslinya yo iso formal cuma iya. Ya ora penak ngono. Ya kalau dari wong ora patek formal sih, Mas. Narasumber kalau sudah apa ya namanya? Melalang buana ya seperti ini. Melalang buana saya itu. Iya. Jadi ini mungkin nanti kalau ada yang bertanya gitu, kawan-kawan di yang ada mungkin di apa ya namanya? Dunia maya ya, dunia maya ya. Dunia mayanya masing-masing. Enggak harus di rumah Mas sekarang. Oh iya. Bisa di warung. Oh iya. Sejelas warung Mas. Wifi-nya gratis. Nah, itu sekarang. Iya. Karena di rumah itu wifi enggak ada yang gratis kan. Iya, Di warung enggak gratis Mas, beli kopi. Oh iya, beli kopi. Oh iya. Passwordnya beli kopi dulu. Oh iya. Di warung ya pokoknya teman-teman di dunia maya kalau ada yang pengen ditanyakan, disampaikan ke kita pada malam hari ini monggo nanti biar dicatat sama notulen atau adminnya. Jangan lupa ya Min. Jangan lupa dan kawan-kawannya dikasih tahu ya untuk tetap stay tune di IG-nya Kembang Bisa ya. Dan kalau mungkin ada yang kalau bahasa Jawa stasiun ki apa? Stasiun ya. Ya bener. Aku iki kandhane aku ya. Stasiun kereta api, tetap stasiun di kereta api lah ya toh. Tapi gini loh Mas Karam, kalau mungkin ada yang kelewat mungkin ini ya, yang kelewat untuk mengikuti kegiatan Bincang Sandur yang hari Senin mungkin. Jangan khawatir. Ya, enggak harus di IG, kita sudah punya channel YouTube. Iya. Channel YouTube-nya apa, Mas? Sandur Kembang Desa. Nah, Sandur Kembang Desa. Nah, bisa langsung beli pulsa
isi paket YouTube kita lihat di sana. Nah. Lengkap insya Allah nggak ada Lengkap. yang dipotong. Ini kalau nggak salah ya Mas. Ya. Ini ono nak misalnya apa belajar sinau Ya. tembang-tembangin sadur. Ya. Ono enek. Ada ya? Ngeri. Wis ora usah tutorial wong e kudu nekakno wong bayar. Nah, Kopi, bayar. Ini rokok, surya datangkan dan ini, sebagainya. wah ini mahal loh ini. Aku wis Daripada datangkan mending langsung delok YouTube. lihat YouTube-nya, jangan lupa subscribe, like. Ya. Jangan lupa di komen ya, jangan lupa Iya. di komen, jangan lupa di komen. Pejan kok YouTube Iya. Iya. Anu ya masih tahu. Oh iya. Di komen nanti Apa ya? siapa tahu kita ada sandur bincang kedua. Amin. Yo, Amin. ono Mas, ono. Ya, Kudu ono. Jadi iki wajib. kan sing tua-tua. Hmm. Aku gak tua ya. Iya. Sing lebih belajar sandur lebih dahulu. Nah, sesuk iki ana sandur sing lagi untulan misalnya. Kalau Yes, itu ya. anak wayang sing sesuk iki, lah iki kan rada enom lah. Iya. Kalau Oke. ini. Gitu. Sudah ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke obrolan kita. Ini menarik sekali dengan Mas Mukaram ini. Ya. Bagaimana Mas admin? Oh lanjut, siap. Nah, karena mungkin gini Mas ya. Dari kemarin kan kalau mungkin mengulik tentang dalamnya sandur sudah dibahas sama Pak Jaga. Kalau bicara tentang sandur riwayatnya, Iya. serta bagaimana sandur di era dulu itu sudah dibahas sama Pak Agus Sigro dan Pak Eko PY. Iya. Dan dari anak wayang penokohan Ada Mas Oki. itu sudah dibahas sama Mas Oki yang Ya. disebut tadi Mas Ya, Kocin Kocin, tadi. ya. Nah di sini kalau kita membahas tentang itu sudah selesai. Yang ingin saya tanyakan ke sampai mungkin saya juga pengen tahu sampai hari ini ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum masuk sandur, mungkin generasi mudanya ya, Pak saya pengen ikut sandur. Nah ini saya pulang ke rumah nih. Mas saya habis live itu saya pengen ikut sandur, tapi aku masih lulus, saya sudah lulus. Nah itu kira-kira sebagian mungkin sampai juga bisa menjawab nih. Iya. Bagaimana caranya Pak? KD ini apa membuka peluang juga untuk di Kembang- luar teman-teman SJ untuk gabung misalnya seperti itu? Loh, iya Mas, kembang desa kuwi ora yo ngene SJ, Yes ya. bernaung di SJ tapi ora mung kanggo cacah SJ Mas. Oh seperti Jadi itu. lah koyo udah mau pentas-pentas dhewe, proses-proses dhewe, delok-delok dhewe, dibongkar-bongkar dhewe. Oh, dadi Nah. ngono. Ya dadi hiburan ora dadi tuntunan ya. Yes, ya. Lah nak secara pendidikan los dol pokoke. Yes. Apa ngene? Iya. Ya pokoknya ngono, sandur kembang desa kuwi nak cara cah saiki ngono los dol ngono. Jadi siapapun boleh entah kuwi cah SD, entah kuwi wis kuliah, entah kuwi SMA, SMP, entah kuwi bapak-bapak, ibu-ibu, Iya. semua yang ada di rumah ya toh. Siap. Kuwi oleh melok sandur. Dan kudu melok sandur. Terbuka untuk Kenapa? semua kalangan. Nah, yo terbuka untuk semua kalangan. Entah kuwi pejabat, ha iki ora enek. Oh. Selama ini sandur kuwi mung kanggo kaum-kaum sing rakyat Rakyat. orang rakyat lemah. Rakyat lemah aku bilang ya. Rakyat kecil. Enggak, cilik-cilik engko minti lah. Ya. Rakyat sing awam lah istilahnya. Awam, siap. Nah, iki urung enek. Sapa ngerti bar live iki to? Ya Ya, to apa siap. bar di dokumentasi iki sesuk enek sandur pejabat. Wah. Wis tahu enek ketoprak pejabat sing main Polres, Bupati, Wakil Bupati, DPR, Pak Sekda, Pak Sekretaris apa lah kuwi pokoke DPRD dan sebagainya. Lah iki sapa ngerti bar iki enek DPR yo enek DPR, enek sapa lah pokoke sing ape main iki tapi plat abang ngono kae. Ya. Pejabat, Iya. iki main sandur pejabat. Wah, apik kuwi. Yang latih Mas Mukarom. Ya ora. Oh ndak. Aku opo to Mas? Nate aneh sing sepuh-sepuh. Lah, Jadi ini intermezzo saja bahwa ternyata sandur kembang desa ya, Iya. kembang desa atau sandur yang lain Heeh. yang Mas Mukarom geluti hari ini di sekolah itu juga membuka diri untuk semuanya, nggak hanya itu kaum istilahnya apa ya, orang desa, orang kota, orang Ya, pinggiran, ya. orang apa, bahwa semuanya bisa ikut sandur, bisa nyengkuyung sandur bersama-sama. Karena di sandur seperti ya berkali-kali saya ulangi bahwa di sandur itu pendidikannya banyak sekali sebetulnya. iya. Dan itu enggak hanya kalau ini bisa masuk formal mungkin ya. Ini Ya. mungkin kita ngobrol sedikit. Nah, itu Mas. Ini beliaunya mungkin masih di perjalanan. Oh iya, ya. mungkin.
Dari kemarin saya juga harusnya ada ranah nah, kita nggak bisa ngobrol tentang ini sebenarnya ya. Tapi ya ada apa mas, maksudnya Iya. nyinggung-nyinggung aja. ya kita nyinggung Kalau sedikit. saya ngobrol tentang itu ya, pendidikan karakter di formal itu kalau Iya. lewat sandur, teater sandur lah istilahnya. Yes, ya. Sorry ya, maksud saya tidak saya juga tidak sarjana juga, tapi Yes, ya. paling enggak saya pernah membaca story status Caca lah itu. Nah itu kalau dulu kan pernah diterapkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah kayak gitu. Harusnya yang diterapkan di sekolah-sekolah itu memang pendidikan karakternya ya lewat kesenian, lewat teater, lewat sandur khususnya karena memang di dalamnya syarat dengan pendidikan karakter gitu. Bukan apa ya istilah, kalau saya tidak pernah pakai istilah mendidik sih masalahnya. Saya pakai istilahnya pendampingan kayak gitu, pendampingan proses nah mungkin bareng. ya sinau bareng gitu. Mungkin sangat cocok karena yang kita obrolkan tadi salah satu dan beberapa contohnya lah, kalau pendidikan karakter di sekolah itu yang diterapkan teater sandur, anak itu satu yang jelas akan berubah secara karakternya. Yang semula dia pemalu, introvert atau tertutup, yang otomatis tidak akan menjadi tertutup karena memang teater sandur itu membutuhkan orang lain dan bersinggungan dengan orang lain, kan tidak akan pernah menjadi introvert. Yang kedua, dia akan menjadi mandiri. Karena proses tadi itu ya, proses yang dilalui mereka atau teman-teman di teater sandur atau sandur itu ya seperti yang kita obrolkan tadi lah kayak gitu. Terus banyak hal tentang pendidikan karakter di teater sandur atau sandur itu yang harusnya diterapkan di sekolah. Nah kalau misalkan taruhlah kalau dari segi pendidikan atau teori pendidikan saya kurang paham mas, tapi kalau misalkan taruhlah ada orang atau guru atau kepala sekolah yang ingin misal piye to mas carane menerapkan teater sandur atau sandur ini pendidikan karakter sekolah. Lah nak prakteknya aku rada iso, maksudnya rada iso praktekin. Yeah. Tapi nak secara teoritis pendidikan saya sangat awam. Yang jelas sandur itu tidak mengajarkan anak-anak jenengan, anak-anak wali murid itu terus tidak mengajarkan anak-anak sekolahan jenengan itu menjadi sesuatu hal yang jelek. Mosok ya Mas apa dititipke aku sampean titip anak ning aku, terus anake sesuk maling wae. Kan ora mungkin to. Sesuk ora usah ngaji dan lain sebagainya. Ya tetap karena di sandur itu pendidikan hidup life of sense ngono bilang. Terus yang kedua rasa Inggris aku sok komplete gak daki. Terus yang kedua pendidikan secara spiritual dalam arti bukan terus kene dari supranatural. Engko ana duit ora, tapi spiritual dalam arti secara kerohanian, keagamaan gitu. Di sandur juga diajarkan itu. Spiritualnya dapat, kemandirian dapat, public speakingnya dapat, ya. Terus gotong royong dapat, kekeluargaannya dapat. Ya. Itu luar biasa. Lengkap Mas, tenan. Cara wong umpama aku ke dodolan sego ngono. Iya. Yo sandur kuwi paket komplit, sego pecel sak peyeke. Nah, ora mung kuwi. Piye? Sego campur kae lho. Oh. Sampean pecel. Ya wis enek pokoke nang kono. Sak piring iki sampean seneng apa pecel? Aku seneng rawon. Campur dari siji lah wis budadine sego apa. Iya. Nggih, siap. Ada Mas Afni. Oh iya. Nggih. Enten surat pos, Pak. Pos. Mas suwun ya. Aku paling iki pembicara yang paling anu kok ya. Iya, ini aku ngomong pendidikan karakter ra apa lah.
Iya. Ini kebetulan kita ada penanya Mas. Oh iya. Dari Ed di Uban, ini senior kita. Guru Di kita. Uban. Di Uban. Nah, saya mengenal beliau juga. Iki Ini ngabut tenan De. Sampean Selamatnya raya nang kene aku anak kene foto. Jenengan foto. Ini gini Mas pertanyaannya. Q&A ki apa Mas? Q&A Mas. Question and answer. Oh iya. Question and answer. Pak Pertanyaan plus jawaban. Pak D tanya kita menjawab. Oh, Nah, siap. Q&A. Iya, Weh. Q&A emang Oh, pertanyaannya habis break. Jadi Oh iya. siji. Iya. Jadi setelah ini pertanyaannya ngapunten Pak D nggih. Iki anu di Tak bacakan dulu nanti dijawab setelah break. Oh, gak usah dibacakan pertanyaane. Gak usah. Ngomongnya sih sapa sing ape takon iki lah. Oh iya, siapa tahu nih gak hanya Pak D nggih. Mungkin Tapi ana 11 halaman nih. nah ini masih wah lah. Wah, oke lah. Yang dari Kalimantan dari mana ini? Waduh ini kalau sekarang nggak selesai nih. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan nanti kalau karena kita juga istilahnya belajar Mas sekarang. Iya, iya. Belajar. Kita akan menjawab ala kita. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa dari Pak Dewan. Ini pertanyaannya seperti ini Mas. Nah, Ya ini. Rahayu, Bener lah Pak Pak D. niki. Rahayu Pak D. Nggih. Nama budaya lah, salam kebajikan Pak D. Oke. Generasi milenial mengenal TikTok sebagai budaya trendy. Oh iya. Mungkin nggak tembang sandur di TikTokan. Wah, ini menarik nih pertanyaannya ini. Sebagai metode pendekatan ke milenial. Nah, Oh. Ed Diuban. Jadi mungkin Didi oh, iya, ini iya. nganggo tembang sandur. Kalau- Ini kan ya. Bisa Gimana? sih, iya, bisa sih Pak D. Cuma kalau saya bukan benci atau apa, tapi saya belum pernah sing jenenge main TikTok iki koyo piye ngono Iya. Pak D. Tapi kalau secara saya lihat-lihat di YouTube atau Iya, siap, mungkin anak-anak saya sedang TikTokan Iya. itu secara tempo musik bisa Pak D. Bisa. Misalkan TikTok ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha iso ngang malah wis ditekan. Saged Pak De, saged. Saged. Cuma niku perlu ya mungkin saran ya, Iya. saran atau bisa lah Pak De itu. Cuma mungkin perlu dicari teknisnya lah. Tapi yang pernah dicoba itu kan kemarin sempat viral itu Mas, yang latih-latih itu loh. Oh, latih Ya, challenge. Ya, latih challenge itu ya. saya wajahnya jadi serem gitu. Ayo jadi serem lah kaya. Kowe ra tau mulai, bojomu ora weweh ngono kan lho. Nah kuwi. Tapi kalau itu pernah dicoba Pak D. Pak D dan yang lain ya. Apa yang challenge yang latih itu kita mau coba karena basicnya kita seneng parasan yo, seneng rias, jadi pengen nyoba gitu. Cuma belum jadi gitu Mas. Jadi pakai lagunya latih tapi pakaian dan anunya apa kostumnya pakai sandur. Oh, ini menarik. Ditunggu Mas ini ya. Ya, ini wis viral kok Mas. Hah? Wis viral. Nanti kita viralkan Oke. melalui channel sandur. Viral mana? Benar lagi. Oh, Iya. siap. Ini ada penanya berikutnya Mas, ini tak bukakan di ini banyak sekali Mas penanya. Salah satunya adalah apakah mungkin sandur itu masuk atau di dunia pendidikan itu masuk dalam kalau tadi itu TikTok Mas ya. Nah, apakah itu masuk dalam kesenian yang lain? Maksudnya? Misalnya kalau tadi lagunya dipakai TikTok. Nah, kalau yang lain mungkin atau mungkin ditembangkan sendiri atau gerakannya logatnya dipakai di teater atau gimana itu sudah pernah dilakukan atau belum? Kalau di pendidikan, kalau yang kemarin dijelaskan sama Pak Eko dan Mas Agus Ikro sudah pernah Mas. Siapa Ya. Kocin pakai sandur wayang dan itu kan Kalau di pendidikan itu maksudnya kayak ngajar kita pakai logat sandur. Nah, mungkin pernah seperti itu. Saya bukan guru Mas. Jadi Oh, bukan guru. iya. Apa Ya, mohon mungkin maaf, enggak? mohon Mungkin maaf. enggak kira-kira?
mungkin saja itu tidak menutup kemungkinan juga dan itu mungkin juga menarik ya. Iya. Mungkin juga menarik ada logat-logat sandur di dunia pendidikan, jadi siswa itu satu tidak bosen, yang kedua juga mengenal budaya sandur, dan yang ketiga ben sing wis kenal ben sampai blenger ngono. Nah itu. Tapi rumah aku nak blenger ora ndak bosan ya. Mungkin semakin cinta dan semakin memiliki ya. Karena kesenian terutama sandur itu mudah-mudahan tidak membosankan. Bisa jadi tombol. Penanya berikutnya. Kalau tadi Mas Karon bicara dari SD, SMP, SMA ya, melatih anak-anak sandur. Nah ini ada yang nanya gini Mas, usia berapa tuh Mas? Sebetulnya kita boleh atau mulai belajar sandur itu juga. Nah ini mungkin menarik juga. Oh iya menarik. Ya. Kebetulan saya sudah menikah dan saya punya anak. Siap bocor. Bocor terlalu. Maaf loh Mas. Kecepatan terlalu. Aku pengen golek contoh liya bingung soalnya. Sing tak lakoni dhewe lah. Saya punya anak usia sekarang TK, baru masuk TK. Karena mungkin saya pelaku sandur. Jadi ya mau tidak mau jajal sih setelke sandur iki koyo piye. Bisa Mas. Jadi kayak anak saya waktu itu usia 2 tahun setengah itu sudah bisa ngomong lae lo atau dan lain sebagainya. 2 tahun sudah dikenalkan sandur. Yo gak mengenalkan Mas. Yo mengenalkan tapi jajal ngono. Daripada aku ngeksplor anake wong yo to. Engko siji dosa loro seneni mboke. Ayo tak eksplor aku ya. Kalau usia belajar sandur itu kalau mengenalkan itu tidak ada batasan usia ya Mas. Selama dia masih sudah bisa mendengarkan, sudah bisa audiovisualnya, sudah bisa merekam, yo tidak masalah sih ya. Karena mungkin juga tidak ada mudorotnya lah. Allah Akbar. Tidak ada apa ya? Tidak ada mubazirnya lah, mudorot lah. Kalau anak dengarkan sandur. Terus yang kedua, mungkin teman-teman sandur itu juga bisa menjadi brainwave untuk mereka gitu. Karena mungkin secara syair, secara nada-nadanya atau intonasi tune-nya itu mungkin bisa. Kalau belajarnya, prosesnya itu selama dia sudah bisa secara motoriknya sudah bisa apa ya istilahnya mempraktekkan atau mimesis atau istilahnya meniru lah ya, meniru itu sudah bisa diajarkan atau belajar sandur. Jadi mungkin belajar sejak dini itu dimungkinkan gitu kalau karena mungkin ini kesenian tradisional itu tadi. Ya, dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Kalau secara pendidikan karakter atau pendidikannya ya sama lah halnya dengan yang lain mungkin. Secara mendidiknya tidak mengenal batas usia untuk mengenalkan terus kemudian mengajarkan untuk proses kemudian untuk mempraktekkan itu semua kalangan insya Allah bisa. Oke. Ini dia penanya yang selanjutnya. Nah, ini ribuan penanya ini. Oh siap. Ribuan penanya ini. Iya. Ini kalau kita baca mungkin bisa sampai pagi. Oh, iya. Tetap stay tune di sini ya. Yes. Tetap stay tune. Stay tune. Ada yang bertanya seperti ini Mas. Sandur itu kan ada pergeseran. Tadi kalau dibilang ada klenik. Nah, ini terus kemudian bergeser ke dunia pendidikan seperti itu menjadi modern. Apakah itu tidak menghilangkan esensi sandur itu sendiri dalam ranah pembentukan karakter? Kalau kita ngobrol tentang esensi pendidikan karakter, saya rasa enggak. Karena yang kita rubah itu secara apa ya? Secara tidak semua gitu. Contoh kecil kalau saya Mukarom, terus saya lahir di orang pedesaan, betul. Jadi pakaian saya ya pedesaan, tapi ketika saya besar atau suatu saat nanti saya hidup di kota, otomatis baju saya juga harus mengikuti kota. Soalnya kalau saya di desa, taruhlah sendal jepit, di kota mungkin
saya kerja di kantoran kan tidak mungkin kerja sandal jepit itu. Nah, semacam itu. Tidak ada perubahan yang signifikan secara total, cuma mungkin banyak yang kita bukan hilangkan ya. Kita sementara tidak pakai itu satu yang tidak disepakati bareng-bareng oleh khalayak umum. Taruhlah kalau kita membawa sandur di dunia pendidikan, otomatis kita juga harus memikirkan bagaimana ketika anak itu belajar sandur, orang tuanya bagaimana, pihak sekolah bagaimana, terus ke depan anak-anak ini bagaimana. Nah, semacam itu. Yang kita rubah itu yaitu klenik, terus kita selalu meluruskan sejarahnya. Setiap kita mengajarkan sandur di teman-teman atau anak-anak itu, kita mencoba untuk memahamkan juga pada orang tua mereka, sandur itu tidak seperti dulu. Sandur yang hari ini yang kita sebut atau mas-mase atau teman-teman itu sebut teater sandur. Kemudian hari itu beda dengan yang dulu. Sudah tidak ada istilahnya kaitannya dengan G30 SPKI, tidak ada unsur kliniknya. Kita proses sandur dan yang sholat masih tetap sholat, yang di gereja masih tetap di gereja. Kita tidak pernah mengajarkan yang istilahnya yang agamanya Islam kemudian meyakini sandur, kemudian ikut ubur sampai setren dan lain sebagainya. Jadi kayak itu. Nah, enggak, itu sandur yang dulu iya. Tapi dunia sekarang sudah berubah. Dunia sekarang sudah pesat perkembangannya. Jadi sandur hari ini itu murni pendidikan. Drama mungkin ya. Sandur hari ini itu murni hiburan, murni tontonan-tuntunan, dan yang jelas sandur hari ini itu murni pendidikan untuk orang-orang atau anak-anak yang sedang mengalami fase pendidikan tata sekolah lah jelas. Kayak gitu. Ya, siap. Ini masih ada waktu nggak untuk penanya? Mas banyak kalau tak bacakan semua beneran ini. Ini ada penanya. Gak apa mas, mumpung. Siapa ini namanya? Karena di IG itu namanya biasanya aneh-aneh ya. Ini tanya seperti ini mas. Kalau misalnya di sandur di sekolah itu ya, kan dia pernah lihat sandur itu dilombakan mas ya. Dilombakan itu. Dilombakan seperti itu, bagaimana menanggapi lomba itu sendiri gitu. Maksudnya ketika sandur ini dilombakan di dunia pendidikan kan sudah dilombakan. Secara materi sandur itu sudah diterima kan di dunia pendidikan. Namun sampai hari ini kan masih menjadi ekstra lah istilahnya ya. Mungkin yang jenengan ketahui saja ya, mungkin yang jenengan ketahui dan di sekolah pernah alami itu, ada tidak pembelajaran sandur secara mapal gitu mungkin? Kalau dari teman-teman guru sendiri yang saya kenal, saya juga kurang tahu mas. Entah mungkin teman-teman guru itu pakai itu atau enggak, mungkin beberapa mungkin sudah pakai. Tapi enggak tahu, saya juga kurang tahu lah tentang itu. Tapi kalau itu mau dipakai, ya kenapa tidak? Sandur itu asik kalau dibuat asik, ya? Mengajar itu. Nah, oke. Mungkin closing statement. Nah, ini tinggal. Closing statement gitu. Iya. Closing statement. Cepet tenan. Closing statement itu. Closing statement gitu. Closing tutup statement pernyataan yang tertutup. Pernyataan yang menutup pembicaraan kita dari tadi. Tapi kita pernyataan yang tertutup. Larang rungu. Kalau sandur sebagai sarana pendidikan karakter itu sebetulnya seperti apa mas? Closing statement. Enggak, mas Karam. Kalau saya sandur itu apa ya? Kalau sedang mencari metode atau sistem pendidikan karakter, itu ada di kesenian. Terkhusus itu ada di teater. Nah,
terkhusus lagi itu ada di teater tradisional. Karena kita hidup di Bojonegoro, teater tradisionalnya kita adalah sandur. Kalau kita mau mencari pendidikan karakter yang istilahnya memang mendidik secara karakteristik, itu ya di sandur. Dan banyak hal yang belum, bukan impian, banyak hal yang kemudian saya inginkan atau mungkin teman-teman juga saya inginkan, yang diinginkan teman-teman, sandur itu masuk ke ranah pendidikan secara formal. Karena saya bukan, nggak tahu jalurnya bagaimana, cuma sandur itu kalau di pendidikan formal asik. Yang kedua, sangat pas untuk jargon pendidikan karakter. Seperti itu. Ya, kalau bisa ke depan sandur itu menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah seni yang istilahnya tidak hanya dipunyai secara tersurat, tapi juga dipunyai secara kepemilikan sah, kepemilikan secara realistis. Saya punya sandur, tapi tidak hanya ucapan, tapi kemudian ketika ada tamu dari luar ke sekolah itu, oh sandur ternyata juga di sekolahan diajarkan, tidak hanya ekstra gitu. Misalkan taruhlah ada guru yang mempraktekkan, terus ada siswa-siswanya diajarkan tapi sistemnya sandur kayak gitu. Tapi saya tidak tahu juga karena saya bukan orang di sebelah itu. Saya kan non formal istilahnya. Tapi yang jelas yang saya rasakan dan yang sudah saya alami, sandur itu membawa perubahan secara karakteristik pada teman-teman, bahkan saya sendiri sangat besar. Itu. Oke. Terima kasih Ya. Mas Mukarom untuk waktunya pada malam hari ini. Ya, semoga closing statementnya didengar sama orang-orang yang tidak hanya orang-orang biasa lah istilahnya. Semoga saja Mereka yang memiliki kebijakan ya. Atau mereka yang bergerak di bidang tersebut. Ya. Para guru, Ya. para sekolah mungkin seperti itu gitu. Terima kasih Mas Mukarom, menarik sekali obrolan kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa lanjut di kemudian hari. Ada sandur, bincang sandur, santai dulur di stag kedua. Kita bisa ngobrol banyak tentang, siapa tahu kita bisa mendatangkan guru mungkin minimal guru untuk kita bicara tentang pendidikan karakter itu. Sandur ini pas enggak dan lain sebagainya. Saya juga mohon maaf Mas Pramat dan semua teman-teman yang ada di dunia maya masing-masing. Mungkin pembicaraan saya karena saya basic latar belakangnya tidak pendidikan formal, jadi saya juga tidak bisa isite mung apa urun tutur lah itu. Urun tutur campur baur koyo dulu itu tansah sempulur itu. Untuk kawan-kawan semuanya di dunia maya, yang muda, yang tua, baik yang sudah mengenal ataupun yang baru mengenal sandur. Nah, jadi ini sedikit saya garis bawahi Mas Mukarom bahwa sandur sebetulnya memiliki suatu metode unik mungkin ya untuk belajar, mulai dari pra pertunjukan, saat pertunjukan, bahkan setelah pertunjukan ada metode unik yang membentuk karakter. Nah, seperti itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Mukarom. Untuk itu ini close-nya pakai sampun rampung Mas ini. Siap. Ini mungkin bisa dipimpin. Apa nembang berbeda? Wah, pajak oninya banyak kan, ada 10.000. Itu tapi physical distancing. Yang sebagian di sini, sebagian di rumah. Karena kita kan masing-masing. Pandemi tadi itu. Monggo Mas Karom dipimpin untuk sampun rampung. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah gabung di Bincang Sandur pada malam hari ini. Jangan lupa besok di jam yang sama, jam 7 ya. Itu masih ada Bincang Sandur lagi dengan narasumber yang tidak kalah heboh dengan materi yang lebih banyak. Orangnya ada gadis yang cantik, cowok yang ganteng. Ini kaulah muda harus nonton, ini wajib ini. Ya, itu wajib nonton dan moderatornya juga seru besok ini ya. Yang dibahas juga bahkan milenial banget besok, oke. Itu jangan lupa jam 7 disempatkan. Tetap stay tune di IG-nya Sandur KD
Kembang Desa. Kembang Desa ya Sandur underclass KD ya besok Iya. jam 7 begitu muncul klunting siaran langsung dipencet Yo. ya langsung dipencet pasang headset bawa cemilan sediakan kopi ya. Kan beberapa hari kira dulu sesuk udah dulu enak Wajib. hadiah we. Nek Ada hari hadiah. akhirnya ada hadiah sumpah. terakhir Sabtu terakhir Sabtu Oh, Sabtu ya. terakhir Sabtu Oh, iya. begitu monggo kita akhiri ini tapi sebelum diakhiri alangkah baiknya Mas Karom berdiri ya Yo. berdiri. Sampun rampungan kita harus berdiri ya Oh, Ini. oh ya. monggo Sampun rampung tembangane kanca sandur guyub rukun urung tutur lumintu tansah sepulur nadyan campur bawur guyub rukun kaya dulur pinter ngatur raciane praleluhur pilih wonten lepat atur pangapunten kang lumuntur. sekian dari kami terima kasih assalamualaikum